Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang sudah menonton video ini. Jadi, hari ini kita bakalan belajar bareng aku Nurhasana, NPM A1E0190024, dan aku adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Oke, langsung aja aku bakal ngejelasin tentang materi strategi pemasaran. Selamat menyaksikan. Pemasaran. Di sini aku akan ngejelasin tentang strategi pemasaran. Ada beberapa hal yang bakalan aku jelasin. Yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang pengertian. Yang kedua, langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Dan yang ketiga adalah tujuan. Dan yang keempat adalah contoh-contoh strategi pemasaran. Kalau kita ngebahas sesuatu kan, hal yang terbesit pertama kayak, apa sih artinya? Apa sih pengertiannya? Nah, termasuk ke materi ini juga teman-teman. Apa sih pengertian dari strategi pemasaran? Nah, strategi pemasaran sendiri artinya adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Definisi strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal ini. Strategi pemasaran memiliki peran penting dalam suatu perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik harga barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentu nilai barang dan jasa, yaitu 1. Produk, 2. Pemasaran, 3. Konsumsi. Dalam hal ini, pemasaran adalah bagian yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Selanjutnya, pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan manfaat dari hubungan mereka dengan konsumen. Sedangkan menurut Krutz 2008, strategi pemasaran adalah program keseluruhan perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dan baru pemasaran produk, distribusi, promosi, dan harga. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Nah, ada beberapa langkah-langkah penerapan strategi pemasaran, yaitu yang pertama, yaitu segmentasi pasar atau market segmentation, yang berarti tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Dan yang kedua, penentuan target pasar, market targeting, yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Menetapkan target pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang tepat dengan pelanggan yang tepat, atau pasar perusahaan mungkin memutuskan untuk menawarkan rangkaian lengkap produk untuk melayani semua segmen pasarnya. Sebagian besar perusahaan memasuki pasar baru dengan melayani satu segmen tunggal, dan jika ini terbukti berhasil, mereka menambahkan segmen. Setelah menjelaskan langkah-langkah penerapan strategi pemasaran, saya akan menjelaskan tentang tujuan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran memiliki tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu di dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran. Yang ketiga, sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Gak terasa nih teman-teman, ternyata kita udah masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Nah, yang terakhir aku bakal menjelasin tentang contoh strategi pemasaran, di mana ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, kemitraan atau partnership. Kemitraan pemasaran memiliki sejumlah keunggulan, misalnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dianggap murah dan lebih mungkin berhasil. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Nah, jangan meremehkan kemampuan influencer kelas gram. Mereka benar-benar memiliki banyak pengaruh pada penjualan Anda. Dengan jangkauan pengikut yang besar, ketika Anda mengontrak influencer untuk mempromosikan produk Anda, tentu bukan tidak mungkin untuk mendapatkan banyak keuntungan.
Influencer tidak hanya dari selebriti, tergantung pada produk Anda juga. Vloggers dan blogger juga dapat memiliki pengaruh besar. Menjaga pelanggan lama. Nah, ini sangat penting. Selalu perlakukan pelanggan lama Anda karena mereka yang paling loyal dalam membeli produk. Coba berikan bonus kecil khusus untuk pelanggan lama. Kebanyakan dari mereka adalah yang paling loyal mempromosikan produk yang mereka temukan memuaskan. Wah, gak terasa ya teman-teman, ternyata penjelasan kita udah berakhir nih. Nah, itu tadi materi kita tentang hari ini, strategi pemasaran. Gimana, udah pada ngerti belum? Kalau nggak ngerti, ngertiin aja ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah nyempetin waktunya buat nonton video ini, walaupun banyak kekurangannya. Aku ucapin mohon maaf apabila aku ada salah kata. Bye-bye, jangan lupa like, comment, dan subscribe.